them other girls, they don't know how to act. I think you're special, what's behind your back? So turn around and I'll pick up the slack. Ya, pemirsa, interaktif dengan pemirsa adalah warna lain dalam acara Midnight Live. Inilah kesibukan staf produksi Midnight Live. Hari Abraham mengatur lalu lintas telepon dari pemirsa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Anda bisa lihat tayangan berikut ini. Halo, selamat pagi, dengan siapa ini? Arah di mana? Nomor telepon? Jakarta dong tuh. Iya, di mana? Ibu? Iya, Tom. Berapa? 867 1145. Ibu kenal Sarah nih? Ya, oke. Nanti kita hubungi Ibu ya. Makasih. Selamat pagi. Dengan siapa ini? Bambang, di mana Bambang? Bapak Peter, Mbak, bisa saya tahu kira-kira Bandara ini ikut Pak Peri beberapa langkah? Ya. Rasida, Om Peri Rasida standby ya. Anda nanti terangkan bagaimana Ule dan keluarganya Pati Selano, ya. Kemudian bagaimana Hidayat. Ya, itu tadi pemirsa, Hari Abraham mengatur lalu lintas telepon dari pemirsa, Sang Babe, kita biasa memanggilnya. Dan bagaimana sebenarnya yang dibalik telepon itu siapa saja? Iya, sebenarnya tiap telepon itu tiap menit itu ada sekitar ratusan line yang masuk. Iya, maka dan itu dia harus kami melayani memberi semuanya. pengertian kepada Anda semua kenapa sangat sulit untuk telepon masuk dan sangat sulit untuk tembus masuk. Bukan kami menghang up telepon itu, tapi memang sangat sibuk line yang masuk. Dan dari beberapa pemirsa setia yang hadir dan juga terus hadir di depan televisi dan juga hadir dalam interaktif, ada beberapa orang yang sangat partikular yang sangat setia Dengan Midnight Live tentunya. Betul. Salah satunya adalah Dorce, dan tadi Dorce di sini tadi di samping Baru saya saja. 5 menit lalu, Iya. dan sudah bikin berita lagi. Baru saja sudah hadir di studio dan last minute juga dia memberikan apa ini, Abu? Dengan alasan besok harus ke airport dan segala macam, dan akhirnya tidak bisa hadir, namun diwakili oleh, terima kasih nih Dorce ya, ini adalah satu pelakat piala. Terima kasih atas kerjasama kepada Metro TV. Salam dan doa dari Dorce Gamalama. Inilah Dorce, terima kasih Dorce. Baru saja meninggalkan studio ini beberapa menit Ini yang bisa lalu jadi juga. bahan untuk ulang tahun depannya. Iya, pemirsa, lagi di alasannya. sebelah kami sekarang juga sudah ada, selamat pagi Pak Sartono Mukadis. Selamat pagi. Dan juga masih ada Bang Edi Silitonga. Sudah dan bukan terdakwa lagi, dia sudah divonis bebas tadi. Namun sebagai salah satu pemirsa yang Pemirsa bisa setia dibilang sangat Midnight setia. Live. Dan juga Pak Tono adalah seorang pengamat sosial tentunya, yang juga tentunya sering melihat Metro TV, khusus yang Midnight Live. Midnight Live Jadi yang mungkin dari angle lebih sosial, human interest. betul. Menurut Pak Sartono sendiri bagaimana sih? Ya, saya baru lihat ini ya. Saya melihat Pak Hari. Saya teleponnya sering. Saya hafalnya. Beginilah persiapan live show on location Midnight Live. Menjelang tengah malam inilah, kru Midnight Live mulai menuju lokasi live. Setibanya di lokasi, reporter mempersiapkan diri mencari narasumber yang akan diwawancara. Tidak mudah mendapatkan narasumber yang mau diwawancara untuk live tengah malam. Kadang mudah, kadang susah. Tim SNG dengan cekatan melakukan pointing. Inilah persiapan reporter bertas Kunda menjelang live. Pak Mardi, saya mau tanya ini tentang dan
live pun berjalan dengan sukses. Maka pakai minyak tanah ya. Bagaimana Pak? Namun tidak semua rencana live berjalan dengan mulus. Kadang terjadi kendala teknis pada SNG sehingga live harus diganti dengan live on tape atau rekaman. Kalau crosspol nggak beres gimana? Akhirnya, rekaman wawancara tetap dilakukan dan kaset hanya bisa di-feeding lewat SNG. Ya, baik. Terima kasih. Saat siaran langsung, pernah juga kabel mikrofon lepas karena kondisi lokasi syuting yang penuh warga yang menonton live tengah malam. Paduan berita dan hiburan dalam Midnight Live tetap menuntut menjadi satu berita hangat yang dikupas dari sisi human interest. Jam 1 pagi, tim Midnight Live selesai menuntaskan tugasnya. Tim Midnight Live, Metro TV. Perburuan gelar di Liga Spanyol semakin panas setelah pimpinan klasemen Barcelona kembali kalah. Bertanding ke markas peringkat 2 Valencia, El Barça takluk 0-1. Celtic memenangi derby Glasgow dengan menundukkan Rangers pada lanjutan pertandingan Liga Skotlandia. Kemenangan ini membawa Celtic unggul 13 poin atas peringkat 2 Hearts. Masih dari cabang tenis, Prancis memiliki 2 petenis putri yang masuk papan atas dunia, Mary Pierce dan Amalie Mauresmo. Tetapi, tahukah Anda siapa yang terbaik di antara keduanya? Final tenis Grace Open de France menjadi ajang pembuktian. Pemirsa, tayangan tadi menutup kebersamaan kita dalam Sport Corner pagi ini. Tapi pastikan Anda kembali bersama kami besok pagi di Metro TV pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke. Ya, mitra profesional, kali ini saya berada di tengah-tengah agensi di mana mendapatkan penghargaan yang paling kreatif semuanya. Gimana dong teriak paling senang nih? Ya baik, dan kita langsung tanyakan ke Mas Arif, gimana sih sebenarnya bisa entry berapa dan mendapatkan penghargaan berapa ini? Kita entry sih 70, tapi semangatnya sebenarnya buat nyumbang supaya kegiatannya bisa berjalan lancar. Tadi saya sudah sempat mendengar obrolan Anda dengan Harvey ya. Ternyata lebih luar biasa lagi. Kita ketahui sejak umur 4 tahun ini Harvey Maleholo sudah bisa mengetahui nada. Jadi begitu mendengar nada dia sudah tahu itu nadanya apa. Kita langsung tanya, 4 tahun dari anak kecil dan iya belum bisa. Tapi ternyata memang bisa saat ini ya, luar biasa sekali. Kemudian dia juga punya fanatik olahraga. Dia sangat suka basket, tenis. Dia Nah, itu dia. Kita langsung lihat saja tanpa harus cerita saya di mana. Selamat pagi, Pak Bram. Selamat pagi. Ya, jadi sudah diketahui di sini adalah lokasi rumah dari Pak Bram. Harvey kita ketahui sendiri mungkin di situ. Pak Bram, bisa diceritakan dulu kenangan dengan Harvey waktu mendidik atau mungkin menemani perjalanan karir dari Harvey ini bagaimana ceritanya, Pak? Iya, Abdul Rashid ya, menarik sekali. Sekarang saya bersama Dr. Yusfa Rashid, spesialis kebidanan dan juga kandungan ya. Dan tadi sudah sempat ngobrol bahwa dia sebenarnya juga memang melakukan perawatan, fashion juga. Cuman kadang-kadang juga tergantung dalam pekerjaannya ya, karena dia juga seorang dokter. Anehnya gini yang kita lihat nih dokter ya, kadang-kadang dokter itu kan stereotipnya adalah orang yang serius dan tidak berpenampilan. Ini katanya teman-teman tadi. Tadi katanya melakukan totok wajah, keren banget, kemudian juga wangi gitu.
Iya, Abdul Rashid, terima kasih. Pemirsa, kali ini saya berada di lantai 2 sebuah ruang kerja dari para animator. Dan kebetulan malam hari ini para animator masih sedang bekerja, mereka mempunyai proyek film, namun animasi lokal. Kita langsung tanya kepada animator yang memang saat ini sedang bekerja. Selamat pagi, Mas Firman. Pagi juga, Mbak. Mas Firman, saya lihat di sini banyak pernah. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda di awal pekan ini? Ya, semoga saja Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Iya, selama 30 menit ke depan kami kembali hadir dengan beragam kisah dan informasi unik menarik. Saya Luciana Putri. Dan saya Berta Skunda. Inilah Sekitar Kita. Ini satu laporan kami dari Cirebon, Berta Skunda, Zaki Merizal, Global TV, Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat berjumpa kembali dalam Kilas Dunia. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, redaksi kami akan menghadirkan beragam informasi mancanegara. Bersama saya Berta Skunda, inilah Kilas Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, kini kita akan menyimak kilas perjalanan politik Myanmar yang kelam hingga membuat negara ini terpuruk dalam kemiskinan. Rakyat Myanmar hidup dalam pemerintahan junta militer yang memimpin rakyatnya dengan tangan besi selama 4 dekade. Aung San Suu Kyi, wanita berpendidikan namun berpembawaan tenang dan bersahaja. Ia pun penganut paham damai sebagaimana Mahatma Gandhi. Lalu mengapa sosok ini begitu kuat dan dicintai rakyat Burma bahkan mampu menjadi inspirasi bagi dunia? Junta militer gentar menghadapi Suu Kyi. Buktinya hingga kini enggan membebaskannya. Kita simak kilasan profilnya berikut ini. Sebuah jembatan yang terbuat dari es dibangun di Plaza Gedung PBB di kota New York, Amerika Serikat. Pembangunan jembatan dari es ini dalam rangka peringatan global warming yang mengancam seluruh dunia. Pemirsa, Toyota memamerkan robot produksi terbaru mereka yang telah mulai dioperasikan sebagai partner kerja. Robot-robot ini begitu luas hingga dapat membuat tanda tangan dan bermain biola. Berikut kita saksikan atraksi mereka. Etnis Cina mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena itu tidak jarang kerabat yang ditinggalkan membakar benda-benda kesayangan sang almarhum agar masih dapat digunakan si empunya di dunia lain. Sebuah perusahaan di Taiwan mempunyai ide membuat replika sejumlah barang-barang dari kertas khusus untuk dibakar saat pemakaman nanti. Pemirsa, berikut kita akan menyaksikan Kampung Bangkok yang merupakan kampung terakhir di Singapura. Tetaplah di tempat Anda. Pemirsa, kini kita akan menyaksikan suasana Kampung Bangkok yang merupakan kampung terakhir di Singapura. Modernisasi Singapura telah mengubah wajah negara ini hingga suasana yang asri yang masih penuh kekeluargaan menjadi pemandangan yang langka. Sayangnya, kampung terakhir ini pun akan segera digusur untuk proyek modernisasi. Rangkuman informasi hiburan mancanegara kami hadirkan dalam segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Begitu banyak selebriti tersandung kasus tahun ini. Sebagian diantaranya berulang kali berurusan dengan hukum dan menjadi sorotan media massa karena ulahnya yang kontroversial. Siapa saja mereka? Berikut kita saksikan sejumlah kasus selebriti yang menonjol di tahun 2007. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Kilas Dunia hari ini. Mewakili segenap redaksi yang bertugas, saya Berta Skunda undur diri. Selamat Tahun Baru 2008. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, kali ini kita ajak Anda jalan-jalan ke kota Jogja untuk menikmati salah satu jajanan tradisional khas Kota Gede Yogyakarta yang bernama Kipo.
Kibo merupakan salah satu makanan ringan khas Kota Gede, Jogja yang merupakan salah satu kesukaan bangsawan Keraton Mataram tempo dulu. Kita langsung lihat bagaimana cara membuatnya dan bagaimana rasanya di dalam. Dulu. Itulah laporan kami pemirsa dari Yogyakarta, Bertas Kunda, Suyata, Metro TV. Penandatanganan ini diharapkan semakin dapat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang ekonomi, energi, dan mineral. Itulah laporan saya Bertas Kunda dari Seoul, Korea Selatan. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Bertas Kunda mengucapkan terima kasih. Awali minggu ini dengan semangat, keep sporty, stay healthy. I want love that will last. Say that you love me, say I'm the one. Don't kiss and hug me and then try to run. I don't do drama, my tears don't fall fast.